يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini atas izin Allah di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, setelah subuh sampai insyaallah menjelang keluarnya matahari yang merupakan waktu yang barakah. Itulah maksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku pada waktu pagi harinya. Bukur dalam hadis ini disyarahkan anak ulama, mana waktu pagi yang berkah yang dimaksud dalam hadis di sini adalah ma baina tulu'il fajri wa tulu'is syams, yaitu antara habis subuh sampai keluarnya matahari. Ini yang dimaksud dengan bukur, pagi-pagi yang diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengajian kita sudah berada di hari Jumat. Ini juga ada jamaah dari Masjid Nurul Huda ya, yang tergabung kemarin dalam Pejaten Timur ya. Alhamdulillah beberapa mobil ke truk ya, alhamdulillah ya. Ini menyambung silaturahim ya, yang Jagakarsa ke Pejaten, yang Pejaten kemarin insyaallah. Kalau di sini pengajian tiap Jumat ya, luar biasa jamaah daripada kampung-kampung kita, Jagakarsa, Kebagusan dan semuanya sekitarnya, yang Allah berikan kemudahan di dalam langkahnya. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kekuatan di dalam barisan umat Islam, khususnya di kampung kita, dalam menjaga akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Selanjutnya di dalam fasal yang menjelaskan tentang niat dan berbagai macam daripada bentuk-bentuk dan macam-macamnya niat, maka di sini dikatakan, kata al-Imam Haddad, walakin la yakhlu al-insanu 'inda 'azmihi 'ala fi'li syai'in min ahadi thalathi halat. Tetapi tidak sepi, artinya tidak sepi, ada aja. La yakhlu, kalau nggak sepi berarti rame, maksudnya ada aja itu. Artinya tetapi pasti seorang manusia ketika azmihi, ketika akan melakukan sesuatu, azam namanya, kemauan, azam, keinginan ya, ala fi'li syai'in, untuk mengerjakan sesuatu. Seorang manusia ketika ada keinginan untuk mengerjakan sesuatu, nah sesuatu ini umum dua, bisa kebaikan, bisa kejahatan, karena hadisnya masih umum. Min ahadi salasi halat, pasti tidak lari, tidak jauh dari salah satu tiga keadaan, tiga model. Orang mengerjakan, orang ingin melakukan sesuatu, pasti berada dari salah satu tiga macam ini, pasti ada dari salah satunya. Yang pertama, al-ula ayya'zama wa ya'mal, dia berkeinginan ya, bahasanya niat ya, baru pengen, ayya'zam wa ya'mal, kemudian dia bisa kerjain, dia pengen, dia kerjain, dia niat, dia laksanakan ya. Itu yang pertama, ayya'zam wa ya'mal. Yang kedua, ayya'zama wa la ya'mala,
ma'al qudrati 'alal 'amali. Yang kedua, ada kalanya dia ayazam, berkeinginan melakukan sesuatu tapi dia nggak kerjain, wala ya'mal. Kalau yang pertama tadi apa? Niat, dia mau kerjain dan dikerjain, itu yang pertama. Yang kedua, azam, dia mau kerjain tapi ya, dia mau kerjain tuh kan, mau ke itu maksudnya niat, ayazam, dia mau kerjain, wala ya'mal, tapi dia nggak kerjain, nggak sampai dikerjain, nggak sampai dilaksanakan. Itu ada kemauan, ada keinginan, wala ya'mal, tapi dia nggak kerjain, dia nggak amalkan, dia nggak laksanakan, ma'al qudrati 'alal 'amal, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Nah, wa hukmu hadhil halah wallati qablaha, adapun yang kedua ini dengan yang satu tadi, yang pertama yang mau kemudian diamalkan, yang kedua mau pengen tapi nggak dikerjain. Nggak dikerjain di sini mungkin dengan sengaja atau karena ada perkara yang menghalangi dia sehingga nggak jadi dikerjain tuh, nggak sampai dilaksanakan. Nah, contoh yang pertama tadi sama yang kedua di sini dijelaskan, qad ata mubayyanan fima, telah datang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di sini maka menjadi jelas ntar bagaimana posisi kita itu berpahala apa kagak tuh, baru diniatin doang kemudian nggak sampai dikerjain, baik itu dalam kebaikan, kemudian bagaimana itu kalau dalam kejahatan diniatin tapi nggak sampai dikerjain, ya. Nah, di sini jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyi'at, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat. Kataba di sini benar-benar artinya mencatat. Ada kataba dalam konteks lain mewajibkan, ada dalam konteks lain juga mengharuskan, ada juga yang di situ memastikan. Nah, tapi di sini kataba bimaknal kitab, bimaknal katabah, menulis. Berarti apa diartiin? Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Yang pertama itu dulu kata Rasulullah, garis besarnya di situ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala katabah, mencatat. Mencatat di sini maka dijelaskan ay amaral hafazata bi kitabatihima. Udah pasti maksudnya kalau Allah mencatat ada petugasnya yang disuruh nyatet. Siapa itu? Malaikat. Al-mara al-hafazah, diperintahkanlah malaikat pencatat yang menjaga dan juga nyatet, ya, al-hafazah bi kitabatihima, untuk mencatat keduanya. Apa itu? Yang baik dan yang buruk, ibadah dan maksiat, yang bagus sama yang jelek, semuanya dicatat. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at, sungguhnya Allah menulis, mencatat kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, begitu juga kejahatan-kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kezaliman, kemunkaran, dan berbagai macam bentuk penyelewengan. Itu maksudnya di dalam sayyi'at. Thumma bayyana dzalika biqaulihi, kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis di sini, itu kan tadi baru umum, Allah mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Kemudian Nabi menjelaskan dengan ucapannya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah.
Yang pertama, maka siapa orangnya yang hamma berkeinginan bihasanatin, melakukan satu kebaikan, punya niat baik gitu dah, punya kemauan baik, ada niat yang baik, itu udah hamma itu. Falam ya'malha kemudian nggak sampai dikerjain, kemudian dia nggak kerjain tuh kebaikan tadi yang udah diniatin, gimana itu? Katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah catat bagi orang itu indahu, di sisinya. Sisi di sini bukan makaniyah tapi syarafiyah maksudnya itu menunjukkan kemuliaan seseorang, dicatat di sisi Allah langsung, itu perhatian Allah di situ maknanya. Indahu itu menunjukkan jadi kehormatan, karena langsung, gimana sih punya sesuatu tapi taruh di sini langsung, ini berarti dijagain langsung, itu makna indah ya. Maka Allah tulis bagi orang itu hasanah kamilah, pahala, satu pahala yang sempurna, hasanah kamilah, bukan hasanah wahidah tapi hasanah kamilah, beda ya. Hasanah kebaikan, kamilah sempurna. Sempurna di sini gimana? Kalau cuma hasanah wahidah, cuma atuk doang, beda sama hasanah kamilah. Contohnya dalam hadis lain Nabi sebutin, contoh banget di sini, masuk banget. Siapa yang ingin melakukan sholat berjamaah, kemudian dia berangkat ke masjid musalla, fa adraku faqad shallau, begitu dia sampai masjid udah pada sholat, padahal dia mau kemana, mau ngapain tadi, mau sholat, ketinggalan, dia dapetin orang udah selesai. Maka Allah tulis bagi orang itu pahala seperti dia telah melakukan sholat berjamaah. Itu maknanya kamilah, sempurna. Subhanallah, pentingnya belajar hadis, kalimat satu aja beda dengan kalimat yang lainnya. Jadi dapetin, sebab dia orang udah bener-bener nih, udah keluar dari rumahnya, udah sampai depan masjid, nggak taunya udah bubar, udah selesai dah, ya udah selesai sholat jamaah. Maka orang itu mendapatkan pahala sempurna, kamilah. Sempurnanya gimana tadi? Seakan-akan orang itu melakukan sholat jadi dapat pahala telah melakukan sholat berjamaah. Subhanallah, itu sempurnanya, itu min fadlillah, dari bagian keutamaannya Allah subhanahu wa ta'ala, begitu luar biasa ya. Jadi makanya apa maknanya? Ini beda nanti dengan kalau kejahatan. Siapa yang niat kejahatan kemudian nggak sampai dikerjain ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan yang sempurna, tapi ada kategorinya. Kalau di sini ya, jadi yang pertama, siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian nggak sampai dikerjain, maka orang itu mendapatkan pahala yang sempurna. Disitulah maka pentingnya, kata ulama, memperbanyak niat-niat baik, keinginan-keinginan baik, banyakin. Kenapa? Baru niat aja udah dicatat, baru niat aja udah dicatat. Sebab kalau niat jelek beda lagi, baru niat aja belum dicatat. Dalam hadis dijelasin lagi, perangkat hadis yang menjelasin di sini, ketika ada orang ingin melakukan kebaikan, baru pengen tuh, pokoknya kebaikan ya, sedekah, berinfak, jamaah, ngaji, silaturahim, bakti orang tua, dan semua kebaikan banyak. Maka malaikat yang kanan kan tugasnya nyatet kebaikan, orang baru pengen aja itu langsung ditulis.
baru pengen, belum dikerjain, udah ditulis. Bedanya kalau sama kejahatan, kemaksiatan ataupun ya kejelekan dah. Ada orang punya niat jahat, punya niat maksiat ataupun berbuat zalim, belum ditulis. Nggak sama. Kalau kebaikan langsung ditulis, sebab itu membawa baik buat seorang hamba, nguntungin bahasanya gitu. Tapi kalau niat jelek, ini atas perintah Allah semua. Kalau niat jelek, malaikat yang kiri belum nyatet dia, minta pendapatnya malaikat yang kanan, nanya dulu, aktubu katanya, saya tulis gak nih? Sebab kan bisa aja ntar dia bertaubat, beristighfar, nggak jadi. Aktubu, dia nanya tuh malaikat yang kiri ke kanan, kata malaikat yang kanan, jangan dulu. Siapa tahu dia beristighfar, menyadari kesalahannya dan mengalihkannya. Itu dia, makanya nanti dilanjutkan dalam hadis ini. Jadi pertama, ketika ada orang niat baik langsung dicatat. Adapun niat jahat dipending dulu. Disebutnya sampai kira-kira 6 jam. Ya. Ini luar biasa dari fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyakin niat-niat baik, ya. Yang kedua, fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat. Yang kedua, maka siapa yang ingin melakukan kebaikan, niat baik, ingin melakukan kebaikan, fa amilaha, kemudian dia kerjain tuh, alhamdulillah. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita niat dari semalam, dari kemarin, bahkan dari kapan, seminggu dah tuh, sepekan yang lalu kita udah niat. Yang belum sepekan, semalam baru tahu, oh niat dah ngaji, azam, punya kemauan ngaji, kemudian dikerjain sekarang. Berapa pahalanya? Katabahallahu indahu 10 hasanat. Allah tulis bagi orang itu pahala berapa? 10 kebaikan. Di sini paling kecil Pak 10. Artinya apa? 10 di sini pasti dapat semua gitu. 10 pasti dapat semua. Satu kebaikan dibalas 10 pasti itu. Nggak ada yang nggak dapat, pasti dapat 10. Nah, kalau mau naik pahalanya nggak 10 doang, nah, maka terusin Nabi ila 700 dhi'fin wa ila adhafin katsirah. Bisa Allah kasih sampai 700, satu kali hadir 700 pahala. Bisa sampai adhaf 700 dikali dilipat-lipat lagi, didobel-dobel lagi, berapa? Hitungnya sendiri dah. 700 kali 2 aja berapa? Kali lagi. Oh, bisa. Dari mana nih? Dilihat dari keikhlasannya. Jadi maknanya orang hadir aja melakukan kebaikan, maknanya maaf nggak ikhlas misalnya gitu, kepaksa, tapi dikerjain dapat pahala berapa? 10, itu pasti dah. Enak. Kalau mau lebih, ikhlasnya. Kemudian benar-benar menuntut ilmu. Nuntut ilmu bukan cuma nyari ilmu tapi pengen diamalkan. Nah, itu mendapatkan pahala yang lebih. Berapa? Bisa sampai 700, bisa sampai berdobel-dobel, berlipat-lipat, dilipat gandakan. Sampai berapa? Bisa sampai 1000. 700, 1000 bisa, 2000 bisa, 1.000.000 bisa, 2 juta bisa. Ada pahala yang kalau dikerjain pahalanya dapat 2 juta, bukan duit. Saya belum selurusin, 2 juta itu cash dong nih, cash. Ya cash dari Allah, 2 juta pahala. Kan ada gambaran tadi itu ya, ada 10 pahala, ada 20 dan ada sampai 2 juta. Dalam hadis itu ada, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
ilahan wahidan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad 21 kali. 21 kali baca tuh. Depannya gampang kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Nah, itu gampang. Ilahan wahidan, ingetin surah Al-Ikhlas, Allahus somadan. Habis itu setelahnya ayat Al-Ikhlas semua tuh. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu ahad. Ya. Kalau entar lagi jelasin dulu ya. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan somadan. Habis itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 21 kali. Maka Allah beri pahala 2 juta kebaikan. Subhanallah. Kalau yang mau jelas ntar tinggal buka channel YouTube ya, klik aja nama saya dari situ ya. Jangan dilihat doang. Apa dulu pertama? Colok dulu tuh dia. Subscribe ya gitu. Kemudian ke atas jempolnya, jangan ke bawah ya. Yang saya ngeliat jempol ke bawah apaan ya gini ya, berarti benci sama ulama tuh dia kalau yang jempol ke bawah gitu ya. Jempolnya mana? Ke atas. Ustadz Hasan Fahmi, klik situ ya. Nah, tapi mau sekarang nih kliknya, ntar aja dah di rumah ya, gitu, ya. Ingetin aja tuh YouTube. Nah, terus banyak semua, hampir berapa video tuh udah banyak banget ya. Ini situ keterangan-keterangan apaan aja ya, yang semuanya saya ambil dari guru-guru saya, dari dari ulama-ulama dengan kitab-kitabnya yang mau kejelasan tentang wirid, tentang zikir, nah, termasuk yang tadi insya Allah ya ntar bakal tayang. Itu niat ketika kita melakukan kebaikan bisa Allah kasih balasan berapa ya tadi? 2 juta. Tapi bisa lebih, itu bukan 2 juta doang, sampai berapa ini? Bi ghairi hisab, tanpa nggak ada hitungan lagi udah. Saking apa? Saking banyaknya. Bagaimana caranya supaya nggak pakai hitungan lagi? Jebol tuh kalkulator, nggak bisa ngitung lagi dah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang melakukan kebaikan, amal soleh, zikir, apa saja pokoknya dengan sabar dan ikhlas. Yang ngerjain tadi misalnya itu bukan 2 juta doang dapatnya. Kalau dia benar-benar ikhlas, dia ngerti artinya, dia pahamin, dapat lebih dari 2 juta. Tapi kalau dia baca doang bisa dapat 2 juta, itu aja udah gede banget ya, gede banget tuh 2 juta, apalagi lebih. Nah, gimana cara lebihnya? Ikhlas, sabar, tekun. Gimana sabarnya? Rutinin. Nah, itu tuh rutin yang susah itu, karena butuh kesabaran ya. Tapi minimal kita melakukan 1 kali baca aja, kata Nabi, itu hadis jadi ya, orang itu mendapatkan catatan pahala 2 juta kebaikan. Selanjutnya kita kelarin hadis ya. Jadi siapa ingin melakukan kebaikan kemudian sampai kerjain, dapat pahalanya sempurna. Kemudian siapa ingin melakukan kebaikan kemudian dia laksanakan, dapat pahala paling kecil 10, paling banyak tanpa hitungan, bukan ribuan lagi, bukan jutaan lagi, tapi bighairi hisab. Ayatnya innama yuwaffas sabirun ajrahum. Sungguhnya Allah tunaikan orang-orang yang sabar apanya? Ajrahum, pahalanya. Berapa itu? Bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Yang ketiga ya, yang ketiga dari hadis ini, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanah kamilah. Dan siapa yang ingin melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, sayyi'ah disebutnya, pokoknya segala sesuatu yang nggak baik, falam ya'malha, kemudian nggak sampai dikerjain, dia niat jahat tapi nggak jadi gitu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah catat bagi orang itu dapat pahala. Niatnya jahat, kagak jadi dikerjain, dicatat dapat pahala. Pahalanya berapa? 1 pahala yang sempurna juga.
lihatin tuh. Tapi ada syarat, dia nggak kerjain karena takut sama Allah. Kan ada juga, gue tungguin lo mau nyawer ke sana, apa? Bini gue depan pintu, sampai subuh nggak keluar. Pusing kayak gitu. Nggak keluar, nggak nyawer gara-gara apa? Nggak dapat pahala. Ya. Gue tungguin di sana, duit gue habis. Karena sesuatu bukan karena Allah, nggak dapat pahala. Yang dapat pahala di sini yang mana? Tarakaha khaufan lillah, kata ulama. Yang ditinggalin karena takut, nggak ada pemalu sama Allah. Takut sama Allah, siksaan Allah, azab Allah, takut mati belum bertaubat. Nah, itu niat jahat yang nggak jadi dikerjain, dicatat pahala. Subhanallah. Yang terakhir, wa fa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Dan siapa yang ingin melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dikerjain tuh ketidakadilan, dikerjain tuh maksiat, dikerjain tuh kezaliman, zalimin ulama, zalimin umat Islam, zalimin rakyat, macam-macam tuh ya. Dosanya berapa? Sayyi'ah wahidah. Dicatat dosa udah dia. Dosa gitu aja udah. Dosa ente dicatat pahalanya, dosanya satu. Itu kalau satu kezaliman. Kalau banyak, banyak. Nah, kan kezalimannya nggak atuh, banyak. Berarti banyak dosanya. Ya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalika. Mudah-mudahan kita bisa masuk di yang kedua tadi itu. Ketika kita ingin niat baik, kemudian insya Allah bisa kita kerjain. Ya, mudah-mudahan semuanya ilmu kita bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu diamalkan. Ya, biar kata dikit, insya Allah kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman Tuan Amir, silahkan. Mana orangnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya sebutkan satu persatu, cukup banyak guru kita, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat hadir, dua ketua umum kuliah subuh Ahad dan kuliah subuh Rabu, dan seluruh ketua masjid serta mushola. Alhamdulillah hari ini bisa diikuti taklim untuk subuh gabungan. Jadi ada istilah gabungan karena Jakarta, Kebagusan dan Pejaten Timur. Insya Allah terus istiqomah, setiap Jumat kita melaksanakan taklim seperti ini. Alhamdulillah jamaah diperkirakan 300-an. Karena di saya 300 habis. Jadi habis sesuatu nggak ada yang sisa. Saya belum kebagian. Pengumuman untuk yang akan datang taklim Jumat subuh gabungan di Mushola Al-Makmur. Jadi dari sini sekitar 100 meter ke atas di bidang agama Islami, ya. Kemudian setelah itu Jumat depannya insya Allah di Mushola Al-Akbar sudah diasih juga lulus dari sini tegangan. Jadi untuk yang besok di Al-Makmur, minggu depannya di Al-Akbar, dan Jumat depannya lagi karena Nurul Huda Rajunan masih dalam keadaan renovasi, insya Allah bertempat ada dua nih, ada Nurul Madinah, ada Nurul Hidayah. Nurul Hidayah dan Nurul Hidayah ada. Nurul Hidayah mana Nurul Hidayah? Siapa? Siap. Oh, ada siapin. Siap. Jadi Jumat yang ketiganya di Nurul Hidayah, 3 lulus lagi dari mata. Kemudian Jumat keempatnya belum ada siap. Nah, tadi ada di siap. Jadi dari Al-Makmur pindah ke Al-Akbar, pindah ke Al-Hidayah bawah di mata, kemudian pindah lagi ke Nurul Madinah 9 lagi. Ya, sokotnya siapin. Kalau ada yang ingin ke tempatan lagi, tunggu simak. Yang nggak pernah kesempatan kuliah subuh Rabu atau kuliah subuh Ahad atau Sabtu, bisa kita bergabung semakin simak.
Jadi satu tempat, insya Allah di Jalan Timur, alhamdulillah saya bisa ini hari itu rombongan ada 3 mobil dari Jalan Timur untuk silaturahim. Nanti bisa diputar lagi ke Jalan Timur. Waktunya tinggal kita rolling. Jadi semakin hari insya Allah semakin bertambah agama kita, semakin syiar agama kita, insya Allah Islam semakin kuat di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kantor hijau tadi warnanya putih. Dibisikkan 1.593.000 rupiah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak dan rezeki dari Bapak saudara dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat aja udah tambah lagi beneran 10.000 pahalanya 100, tambah lagi teman-teman maksudnya 100.000. Wah, apa lagi itu ya. Jadi kemudian terakhir sebelum doa, Masjid Jami Al-Muhsin punya program bulan ini mana sudah diumumkan untuk pembelian ambulan, insya Allah akhir bulan atau akhir tahun ini. Alhamdulillah rencana ini sudah dimulai sebulan yang lalu dan sudah ada yang memberikan sedekah jariyahnya hamba Allah sebesar 100 juta rupiah. Jadi satu orang pasti diberikan bulan kemarin memberikan sumbangan hamba Allah sebesar 100 juta rupiah. Nanti pada Fatihah ya. Kemudian juga dari jamaah sendiri dari 10 juta, 5 juta, 40 juta, jadi sudah terkumpul 140 juta rupiah. Yang punya kerja rezeki sedekah jariyah karena kita di RW 4 ini sekitar jadi Al-Muhsin belum ada kendaraan ambulan. Jadi itu niat dari program BKM Al-Muhsin. Terima kasih. Vaksin di Alwi hari. Oh iya, hari vaksin hari Minggu. Besok di hari Raya. Yang belum vaksin silakan vaksin. Saya belum. Mohon maaf Kiai, saya belum siap vaksin karena semalam habis vaksin. Jadi belum siap vaksin. Untuk kuliah subuh ahad gabungan bertempat di Masjid Jami An-Nur Lapaniyah ya Bapak Ustaz Asmari, insya Allah ahad yang akan datang jamaahnya 2 kali lipat dari ini. Ini kuliah subuh berkali, jadi kuliah subuh itu 5 kecamatan, jadi di dunia lagi. Untuk Rabu di musola Asidin Taman Kiri ya. Ya, jadi sekali lagi untuk yang lainnya nanti bisa lihat di grup-grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.